Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang senantiasa memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Walaupun di saat ada sebahagian nikmat yang hilang dari kita, maka tetap kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena masih banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kita. Maka selain seorang muslim, dia senantiasa memuji Allah dan menyanjungnya. Setidaknya dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada sebuah hal yang tidak disukai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Maka demikian pula kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang selalu setia dengan petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita memuji dan memuja Allah, dan seterusnya kita ucapkan selawat dan salam untuk Rasulullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih di bab yang kedua tentang adab, namun kita masuki subjudul baru, yaitu adab terhadap orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini, yaitu adab terhadap orang kafir, ini semakin memperjelas, semakin menerangkan kepada kita dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang sempurna, di mana Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk memiliki adab-adab, sampai pun kepada orang kafir, kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim, seorang mukmin
itu perlu meyakini sebelum kita membahas adab terhadap orang kafir lebih jauh, maka sebelumnya kita berikan pendahuluan seorang mukmin, seorang muslim itu wajib untuk meyakini dan mengimani bahwa seluruh agama-agama di luar Islam, selain Islam adalah agama yang batil lagi rusak. Para pemeluk agama-agama tersebut disebut dengan orang kafir. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala bahkan memvonis mereka sebagai orang-orang yang sengsara, mendapatkan siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan dari kalangan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang kafir selain dari ahlul kitab yang lainnya, mereka itu berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selamanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, ini wajib kita yakini. Kita wajib yakini bahwasanya orang-orang yang berada di luar agama Islam adalah orang-orang yang disebut dengan orang kafir, dan mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya selamanya. Dan mereka makhluk terburuk di permukaan bumi ini. Dan agama mereka adalah agama yang rusak dan batil, tentunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama Islam adalah agama yang benar, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang benar. Dan tentunya orang-orang yang menjadi pemeluknya mendapatkan janjian Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 19, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan pernyataan sesungguhnya, innad dina, sesungguhnya agama itu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang menjadi pemeluknya disebut dengan muslim atau mukmin. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan janjian Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia, dan mereka orang-orang yang makhluk terbaik dibandingkan dengan orang-orang kafir. Kebahagiaan mereka di akhirat adalah dengan dimasukkan ke dalam surga sekaligus mendapatkan
berbagai kenikmatan di sana. Bahkan sebelumnya juga mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan prinsip-prinsip pokok dalam ajaran Islam, dan mereka beramal soleh, mereka itu adalah orang-orang yang makhluk yang terbaik. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang yang berada di luar agama Islam, mereka terancam ditolak apa saja kebaikan dari mereka. Mereka diancam menjadi orang-orang yang rugi di akhirat, bahkan sebelumnya juga di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman yang artinya, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, yaitu semua kebaikannya tidak akan diterima darinya. Dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kerugian itu didapatkan juga di dunia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka beruntung kita menjadi orang yang beragama Islam dan beragama yang benar ini. Agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang menjadi kenikmatan bagi para hamba-hambanya. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam itu sebagai agama bagi kalian. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan dan kesalehan-kesalehan. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan sebagai seorang mukmin muslim. Kita bisa memeluk agama yang benar ini. Kita bisa merasakan kenikmatan iman ini, ketenangan jiwa ini, kesempurnaan agama ini, dan kenikmatan di dalam agama ini, serta keridhaan yang didapatkan ya lewat agama ini, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini wajib untuk diyakini dan disyukuri oleh seorang mukmin, seorang muslim. Kesempurnaan Islam ini ternyata menjadikan agama ini menjadi agama yang penghapus bagi agama-agama yang lainnya. Bahkan agama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama bagi seluruh jin dan manusia.
bukan hanya khusus bagi bangsa Arab saja, namun semua manusia bahkan jin, bila mereka menginginkan kebahagiaan, menginginkan kenikmatan, bahkan kenikmatan yang berikutnya kekal abadi selamanya, maka mereka harus memeluk agama Islam ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena Allah tidak menerima agama selain agama ini, agama Islam. Dan Allah tidak meridai ajaran selain ajaran ini, ajaran Islam ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya seorang mukmin, seorang muslim, sebagai bentuk kesyukuran dia diwafatkan, dia berada di dalam agama ini, maka dia wajib untuk berpegang teguh sampai Allah wafatkan dia dalam agama ini, di atas agama ini. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, dia terus menjaga agama ini pada dirinya. Hendaknya dia terus menjaga dirinya berada di atas agama ini sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dirinya dengannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan satu persatu adab seorang mukmin terhadap orang kafir, insyaallah taala. Kita beralih kepada sesi berikutnya, yaitu sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung interaktif, silakan bertelepon di nomor 08 12 12 12 88 34. Bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp, maka bisa di nomor yang sama mengirimkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita mencoba menjawab pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, saat ini ada tetangga yang sedang mengadakan peringatan 100 hari kematian orang tuanya, dan ini adalah kebiasaan orang tua kami. Kemudian si tetangga itu mengundang untuk datang. Biasanya kalau ibu-ibu masak-masak untuk persiapan nanti malam, tahlilan dan yasinan. Tapi saya tidak mau datang. Apakah sikap saya sudah tepat? Jika nanti ditanya apakah saya wajib untuk menyampaikan kebenarannya atau memberikan alasan lainnya, karena ini masih tetanggaan. Khawatir ditanya, kenapa kok enggak datang? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sering berulang. Sepertinya sudah 3 kali ditanyakan kepada saya dalam masalah ini yang mirip seperti ini. Maka tidak mengapa kita menjawab kembali sebagai bentuk untuk memberikan faedah. Butuh memang untuk pemberian kemakluman, yaitu menghadirkan kemakluman dari kaum muslimin sekitar kita yang berbeda amalannya dengan kita. Tapi dengan penjelasan tentunya. Penjelasan dan penerangan yang penuh dengan sikap santun, kebijaksanaan, tanpa vonis, demikian. Sampaikan saja secara jujur, namun dengan bahasa yang tertata rapi. Pertama sekali bisa diucapkan permohonan maaf. Terima kasih ucapkan terlebih dahulu karena merupakan kehormatan mengundang pribadi kita. Kemudian yang kedua, ucapan minta maaf.
karena belum bisa hadir. Lalu sampaikan kepadanya, mohon izin untuk bisa mendengarkan alasan saya. Nah, seperti itu. Nah, sampaikan bahwasanya setelah saya belajar agama, saya mendapatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, jika mampu untuk menyebutkan hadisnya, maka silahkan menyebutkan hadisnya. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa saja yang membuat baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak. Dan riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Maka sampaikan kepadanya, mohon maaf, setelah saya belajar, saya dapatkan bahwasanya amalan 100 hari, bahkan sebelumnya ya 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari, dan seterusnya. Ini penentuan waktu yang tidak ada petunjuk Nabi SAW padanya terkait dengan acara kematian. Sampaikan demikian. Saya tidak mendapatkan demikian. Dan setelah saya belajar pula, ternyata Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kirim pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Karena sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang diusahakannya. Maka silakan sampaikan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Sampaikan demikian. Lalu sampaikan pula, namun Nabi SAW menjelaskan bahwa ada amalan-amalan yang boleh dikirimkan pahala. Sampaikan kepadanya, di antaranya adalah berdoa, kemudian memohonkan ampun, demikian pula bersedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang yang telah wafat. Maka sampaikan kembali juga ya, kita sampaikan kepada orang tersebut yang mengundang, insyaallah ta'ala saya akan berkirim pahala untuk orang tua saudara. Sampaikan begitu. Tapi mohon maaf dan mohon izin, saya tidak bisa hadir. Karena seperti yang saya sampaikan begitu kepadanya, bahwasanya ya, cara seperti yang saat ini dilakukan oleh masyarakat, itu mengadakan acara 1, 2, 3, 7, kemudian 40 hari, 100 hari, setahun, 1000 hari, dan seterusnya. Itu bukanlah kebiasaan petunjuk Nabi SAW. Bahkan penentuan hari itu ya adalah kebiasaan orang-orang Hindu. Mohon maaf, karena ini saya dapatkan. Nah, seperti itu. Saya khawatir kalau saya hadir, saya khawatir nanti amalan saya, doa saya tidak akan diterima. Alangkah lebih baik saya berdoa saja nanti di rumah. Nah, sampaikan begitu. Saya akan berdoa. Saya janji, sampaikan begitu. Saya janji saya akan doakan orang tua Anda. Saya akan kirim pahala kepada beliau sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Saya akan bersedekah ya, yang pahalanya nanti saya akan niatkan untuk beliau. Nah, sampaikan begitu. Ya.
Mudah-mudahan beliau memaklumi, ya, orang yang mengundang itu memaklumi, insyaallah taala. Terima kasih telah mengundang saya, begitu, ya. Dengan bahasa yang lembut. Demikian, ya. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya, ya, orang-orang sekitar pun paham. Nah ini sehingga memunculkan kemakluman seperti yang sudah kita sampaikan, ya. Demikian. Ya, tidak perlu barangkali untuk menyebutkan sebuah vonis kepadanya seperti mengatakan itu adalah bid'ah. Nah, mungkin ini dihindarkan karena sebagian orang dia itu fobia dengan kalimat ini. Saya sampaikan saja tadi Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya. Saya khawatir itu tertolak. Nah begitu ya, sampaikan aja seperti itu. Nah adapun hajat kebutuhan Anda dengan kehadiran saya di sana untuk berkirim pahala, berdoa, insya Allah saya lakukan di rumah, ya. Nah begitu, insya Allah. Bahkan saya tidak akan khususkan untuk 100 harinya, katakan seperti itu, ya. Saya tidak akan khususkan 100 harinya, ya. Saya insya Allah taala dalam beberapa hari ini saya akan doakan orang tua Anda. Nah, seperti itu sampaikan. Dan saya akan bersedekah, ya, untuk orang tua Anda pahalanya, ya. Tapi saya tidak khususkan 100 harinya. Katakan seperti itu, ya, agar dia paham dan dia senang, ya. Dia maklum, kemudian dia senang. Nah seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Wa anta fajazakallahu khairan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, afan izin Ustaz, ada pertanyaan. Qadarullah, saya dan teman mau buka usaha akikah. Lantas kami dapati permasalahan orang-orang yang sulit mengakikahkan karena biaya. Lalu kami kasih solusi, kami beri solusi paket akikah cicilan 6 bulan. Apakah untuk akikah boleh dicicil Ustaz? Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebagian pendapat ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau berpendapat boleh, ya, untuk berhutang agar bisa berakikah, mengakikahi anak. Bahkan beliau mendoakan agar Allah SWT, ya, itu bisa memudahkan baginya untuk membayar hutangnya tersebut. Karena begitu urgennya, urgent begitu, ya, begitu pentingnya, ya, akikah tersebut bagi anak. Dalam hadis disebutkan, ya, kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi, ya, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, demikian, ya. Sehingga di sini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berpendapat bolehnya untuk berhutang untuk melepaskan, ya, gadaian anak tersebut, ya. Wallahu taala alam. Jadi boleh, bahkan wallahu alam ini merupakan bentuk kemudahan. Artinya dari pihak penyelenggara akikah itu, yaitu usaha akikah ini, itu yang memberikan kemudahan. Maka ini sangat bagus insyaallah taala, ya, karena diberikan kemudahan. Nah, tentunya dengan akad yang jelas, karena ini adalah jual beli, ya, jual beli. Maka pertama sekali yang saya sarankan adalah kambing akikah yang hendak dijadikan sebagai akikah itu hendaknya sebelum
diolah menjadi makanan, itu masakan akikah, itu dijelaskan kepada orang yang menjadi calon pembeli akikah tersebut. Seperti divideokan, ini kambing akikah yang akan bisa dijadikan untuk akikah. Nah, divideokan seperti itu. Kalau bisa disebutkan bobotnya, ya, maka bagus, ya, disebutkan bobotnya. Nah, seperti itu. Jika bisa meninjau langsung maka lebih bagus. Nah, kemudian setelah itu baru diproses, ya, untuk diolah menjadi makanan. Nah, seperti itu, ya. Itu masakan akikah. Dan tentunya itu jelas, ya, jelas harganya, ya, yaitu harga kambingnya, kemudian harga olahannya sudah menjadi makanan. Nah, seperti itu. Demikian. Begitu juga jelas harganya kalau seandainya dia dikasih penundaan pembayaran secara cicil sampai, ya, beberapa waktu, seperti 6 bulan yang ditawarkan ini. Demikian, ya. Maka insyaallah ta'ala bila tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu. Ustaz, apa diperbolehkan bagi hasil dengan syarat jangka waktu tertentu? Misal perusahaan kami membutuhkan investor. Lantas dicarikan investor yang bisa menanamkan modal sebesar 100 juta. Dengan keuntungan yang akan diperoleh 2% dari modal yang ia tanamkan setiap bulannya. Dan kesepakatan itu terjadi hanya 1 tahun. Apakah akan seperti ini dibolehkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertanyaan ini ada beberapa hal yang ditanyakan yang perlu saya jawab. Yang pertama adalah syarat pemberian jangka waktu tertentu dalam akad mudharabah atau akad bagi hasil atau musyarakah. Saya condong dibolehkan, ya. Sebagian ulama membolehkan, ya, untuk, ya, diberlakukan akad bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Dibolehkan insyaallah taala. Walaupun ada ulama yang lain berpendapat bahwasanya tidak diberikan jangka waktu tertentu. Namun pembagian bagi hasilnya itu tentunya setelah betul-betul dia menghasilkan keuntungan. Nah, apabila contohnya dalam pembagian bagi hasil, usaha tersebut masih berjalan butuh 1 bulan untuk dia bergerak, ya, untuk berproses. Dikatakan 1 bulan setelah diserahkan di awal bulan, maka usaha itu baru dibuka dan dirintis. Seperti barangkali pengadaan barang, ya, mungkin ini butuh sekitar 1 bulan pula untuk pengadaan barang seluruhnya. Baru bulan berikutnya itu baru bisa berproses atau baru bisa untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya tidak boleh, ya, di bulan di mana usaha tersebut belum berpenghasilan lalu dituntut, ya, harus bagi hasil. Nah, tidak dibolehkan. Maka bagi hasil itu diberlakukan apabila memang ada hasil. Bukan, ya, ketika belum berjalan maka tetap diminta bagi hasilnya. Ini tidak boleh. Dengan alasan bahwasanya modal sudah diserahkan atau disetorkan, maka tidak dibenarkan. Karena butuh proses tentunya, demikian, ya. Baik, ini yang pertama. Atau yang kedua. Baik, kemudian disebutkan dalam pertanyaan ini bahwa ada keuntungan
yang diberikan kepada investor penanam modal yaitu 2% dari modal. Maka ini tidak dibenarkan yang seperti ini tidak boleh. Ya. Dan sepakat para ulama ini tidak boleh. Kalau pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan syarat waktu, para ulama masih berbeda pendapat. Pendapat yang kuat itu dibolehkan insyaallah ta'ala. Ya. Tapi dengan syarat tadi kita katakan adalah ya bagi hasil itu diberlakukan ketika memang sudah ada hasilnya. Baik. Nah, ada pertanyaan yang kedua ini terkait dengan keuntungan yang dibagikan, ya disepakati itu 2% dari modal yang diserahkan. Berarti 2% dari 100 juta, sekitar 2 juta. Setiap bulannya demikian. Maka ini sepakat para ulama tidak dibolehkan, ini diharamkan. Mengapa? Dari satu sisi hal ini adalah bentuk kezaliman. Hal ini adalah bentuk kezaliman, di mana pemodal ya dia tidak memperdulikan antara keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian. Dan ini melanggar asas keadilan. Ya, ini melanggar asas keadilan. Pemberian keuntungan secara flat, yaitu stagnan, kontinu berterusan dengan jumlah tertentu, padahal kemungkinan ya keuntungan dan kerugian itu fluktuatif, ya. Namun ini diberikan secara kontinu dengan nilai yang terus sama, maka ini tidak dibenarkan. Ini melanggar ya asas keadilan. Ini merupakan bentuk kezaliman. Nah, seperti itu. Bahkan ini bisa bermuatan riba apabila ternyata modal yang diserahkan atau disetorkan senilai 100 juta atau kurang dari itu atau lebih daripada itu ternyata dijamin keamanannya, yaitu akan dikembalikan utuh walaupun mengalami kerugian. Nah, ini ada indikasi demikian, maka yang seperti ini merupakan bentuk riba. Karena sesungguhnya akadnya bukan akad bagi hasil, tapi akad hutang piutang. Itu mirip rentenir yang memberikan ya uang 100 juta, lalu nanti dikembalikan 100 juta di waktu 1 tahun atau di waktu yang telah disepakati, tapi dia terus mendapatkan keuntungan ya sebesar 2 juta atau kurang atau lebih demikian. Nah, ini riba tentunya. Ya. Mirip dia. Nah, ini yang harus diperhatikan ya dalam melakukan bisnis bersama, ya. Ada pemodal dan ada pengelola. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh ya memberikan masing-masing pihak atau salah satu darinya dengan keuntungan yang sifatnya flat, stagnan. Demikian, ya. Yang tetap seterusnya, ini tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya tidak diperbolehkan ya modal itu dijamin dijamin keamanannya dan akan dikembalikan ya di waktu yang telah disepakati walaupun mengalami kerugian. Karena sesungguhnya pemodal itu diwajibkan, pemodal dalam akad musyarakah atau syirkah atau syarikah atau diantara mudharabah ini bagi hasil ya, disebut dengan bagi hasil, itu wajib menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.
wajib menanggung ya kerugian sebesar senilai modal yang disertakan. Kalau 100% maka menanggung 100%. Kalau ada kerugian yang sifatnya alami. Adapun kalau kerugian yang bersifat ya kecerobohan atau kesalahan ya menyalahi aturan, menyalahi SOP yang telah ditetapkan, maka pihak pengelola menanggung kerugian sebesar kecerobohannya. Demikian. Ya. Seperti itu. Untuk penentuan keuntungan, maka itu ya keuntungan adalah bersifat persentase. Ya, persentase, nisbah ya. Nisbah yaitu persentase ya dari keuntungan bersih. Persentase dari keuntungan bersih. Jadi seperti contohnya 50% dari keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Setelah dikeluarkan biaya operasional ya, maka 50%, pemodal 50%, pengelola 50%, atau 40%, 60%. Pengelola 60%, pemodal 40%, atau sesuai dengan kesepakatan. Ya, tapi persentasenya itu dari keuntungan bersih, bukan dari ya dari modal. Demikian ya. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya menyewa sebuah rumah, sebuah tempat untuk berjualan. Kemudian saya kembali menyewakan sebagian tempat kepada orang lain untuk berjualan dengan maksud untuk meringankan biaya sewa tempat. Apakah boleh seperti ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti ini hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya setiap penyewa dia berhak untuk memanfaatkan apa yang disewanya ya untuk apa saja yang telah disepakati, seperti contohnya disewakan untuk usaha. Nah, apabila disewakan kembali, ya, begitu kepada orang lain atau sebahagiannya untuk usaha pula, maka hukum asalnya adalah boleh, karena dia sejalan. Ya, itu hukum asal. Namun perlu dipertimbangkan uruf. Uruf yaitu kebiasaan masyarakat. Apakah di tempat tersebut telah berlaku bahwa satu tempat yang sudah disewakan ketika hendak disewakan kepada orang lain, baik itu tunggal yaitu setelah disewa kemudian disewakan kepada orang lain ya, dengan keseluruhan disewakan atau sebahagian disewakan, itu harus minta izin kepada pemilik tempat sewa tersebut. Nah, ini harus dikembalikan kepada uruf juga. Tapi kita tetap menjelaskan tentang hukum asalnya. Adalah boleh. Adapun ya ketika telah berlaku dalam kebiasaan masyarakat di tempat sewa tersebut bahwasanya para penyewa bila ingin menyewakan kembali tempat sewanya yang sudah disewa, baik itu keseluruhan atau sebahagian, itu minta izin kepada pihak penyewa, pihak pemilik sewa, maka diberlakukan demikian. Al-adah muhakkamah, kebiasaan itu dijadikan hukum. Nah, demikian ya. Memang amannya adalah minta izin. Ya, yang aman adalah minta izin kepada pemilik sewa. Ini maaf, ini saya sudah sewa. Beberapa waktu, maaf, ini saya sewakan kepada orang lain dari waktu yang tersisa. Atau sebagian saya sewakan untuk meringankan beban sewa saya. Nah, seperti itu sampaikan kepadanya. Ya.
Demikian ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah salah apabila suami diami istri dan marah jika sudah belikan makanan untuk istri, tapi istri tak mau makannya? Contoh, istri memerintahkan membelikan pecel, tapi suami malah membelikannya ditambah lontong, jadi lontong plus pecel. Seperti ini jadi masalah ya. Bagaimana menanggapi istri yang sering berburuk sangka dan futur, Ustadz? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikapnya senyum ya. Disenyumin aja istri kayak gitu, nggak apa-apa ya. Nah biasa kalau perempuan, namanya perempuan itu kata Nabi SAW, naqisatu aqlin, kurang akalnya. Tapi laki-laki memang sering kalah sama perempuan ya, seperti itu. Jadi karena kurang akalnya sehingga lebih banyak mereka berperilaku atas dasar perasaannya. Jadi maklum, nah ini seperti ini maklum, ya. Ya sudah, lihat saja kelebihannya, jangan lihat kekurangannya. Karena memang demikian yang dipesankan Nabi SAW. Dimaklumi, insya Allah kalau dimaklumi kita akan lebih mudah menerima. Karena memang demikian. Tapi ingat ya, para perempuan, jangan dijadikan ini pembenaran untuk ya buat macam-macam, ya mau buat sesuka hati. Kan sudah memang dimaklumi, karena kami ini bengkok contohnya begitu ya, karena kami ini kurang akal. Memang kalau gitu kami bertingkah pola berdasarkan perasaan, ya tidak boleh ya. Kalau dia melanggar syariat tetap berdosa begitu. Nah, cuma ini pesan Nabi SAW untuk kami para laki-laki. Nah saya sebagai seorang dai ya saya sampaikan nasihat Nabi SAW untuk para laki-laki. Nah bukan atas dasar ini lantas perempuan ini, para wanita, para istri itu ngambil kesempatan, wah cocok ini, didukung ya. Baik ya, Nabi SAW mengatakan la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini hadis riwayat Muslim. Janganlah ada seorang laki-laki yaitu suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Kalau dia tak suka dari salah satu karakternya, maka dia bisa ridho dari yang lainnya, dari karakter yang lainnya. Nah di sini para suami diminta untuk melihat kelebihan istri. Ya, cari keridhaan dari istri, dari kelebihan-kelebihannya. Ya, kelebihan yang ada pada istri itu dilihat. Jangan lihat kekurangannya. Kalau kekurangannya banyak, kurang akal, ya, dan seperti itu. Makanya munculkan kemakluman, cari kelebihan istri, ya jangan lihat kekurangannya. Nah seperti itu ya. Keimanannya itu sudah apa? Sudah kelebihan demikian. Adapun futurnya maka bantu dia untuk naik kembali imannya. Nah seperti itu ya. Permasalahan yang sepele ini masalah istri yang ngambek ya. Padahal kan masya Allah ya, pecel ditambah lontong kan bertambah ya. Tapi ya begitu. Pingin pecel ya pecel murni, ternyata tambah lontong ya, kita kena lontong malah kan gitu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, bersabar ya dengan istri yang seperti ini. Memang seperti itu, banyak bersabar, mudah-mudahan dapat pahala yang banyak begitu ya. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Ya di antaranya adalah ya gangguan ya dari istri. Ya. Gangguan dari istri ini kita harus sabari. Kita harus sabar dengan istri, pasangan hidup kita, ya seperti itu. Ya.
Baik ya. Ya kalau kira-kira dibelikan pecel sama lontong nggak mau, ya dimakan aja lontongnya, kan sisanya pecel jadinya. Kan begitu kan? Jadi kalau istri minta pecel, ternyata dibelikan lontong sama pecel atau pecel lontong, lontongnya dimakan kan sisanya pecel. Nah begitu, selesai. Jadi senyum ya, ngadepin istri itu banyak senyumnya. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan kajian kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa serta para pendengar sekalian saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah, maka ambillah. Yang salah dan kurang serta keliru itu dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita motivasi saudara seiman seluruhnya, mari kita berdonasi untuk bebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Miliki aset akhirat dengan cara berdonasi yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, bahkan lebih kalau niatnya ikhlas, dan akan terus bertambah-tambah sesuai dengan manfaatnya. Dan tentunya manfaat dari masjid ini luar biasa, yang nanti akan diadakan sholat berjamaah, kajian, bahkan barangkali akan dilakukan kegiatan-kegiatan sosial, demikian ya. Dan ini akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada. Miliki aset akhirat, salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.